Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salur Ramadan dengan nomor NIC CP108 dari Universitas Trisakti, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait FEVO atau First Expired First Out pada modul inventory dan pada UDU SOL 16. Eh, di sini saya akan menjelaskan berupa materi dan simulasinya. Yang pertama ada inventory. Persediaan atau inventory menurut kajian industri dan manufaktur mengacu pada stok dari suatu item atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Persediaan dalam manufaktur umumnya berupa item atau barang yang berkontribusi atau akan menjadi bagian dari keluaran produk perusahaan. Mengendalikan inventory atau persediaan merupakan upaya yang dilakukan sebagai suatu perusahaan yang tidak lepas dari kebutuhan pembelian suatu bahan untuk keperluan proses produksi, termasuk dalam pengambilan keputusan agar proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko sekecil mungkin. Lalu di sini ada metode manajemen barang yaitu ada FIFO, FEVO, dan LIFO. Selanjutnya, metode manajemen barang. Metode manajemen barang atau bisa disebut juga dengan manajemen persediaan merupakan kegiatan pengendalian, pengawasan, dan juga pengelolaan terhadap persediaan dan stok barang. Kegiatan ini termasuk dalam bagian dari manajemen rantai pasokan yang bertujuan untuk mengawasi aliran stok, barang dari proses beli, penyimpanan, hingga ke titik penjualan. Setiap aliran barang yang terjadi dalam kegiatan bisnis harus dicatat dengan teliti. Pasalnya, jika sampai terjadi kesalahan, maka bisa membawa dampak buruk bagi perusahaan. Maka dari itu, kegiatan manajemen barang ini harus dilakukan dengan baik. Menjalankan manajemen barang memiliki banyak manfaat untuk bisnis, salah satunya untuk mengantisipasi keterlambatan dan kehabisan persediaan. Dengan cara seperti ini, jika sewaktu-waktu stok barang sulit dicari di pasaran, Anda tidak perlu khawatir karena masih memiliki pasokan yang cukup. Selanjutnya ada FIFO. Sederhananya, metode ini digunakan dengan cara barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat harus keluar lebih dulu. Metode ini bisa diterapkan pada apotek atau toko retail yang menjual makanan dan minuman, biasanya dalam kemasan, yang memiliki masa kadaluarsa. Metode pengelolaan ini terbilang efektif karena dapat mencegah penyimpanan stok yang hampir kadaluarsa terlalu lama. Hal ini juga dapat menghindari potensi kerugian karena Anda dapat memanfaatkan semua persediaan secara efektif. Selanjutnya, FIFO. FIFO merupakan singkatan dari First Expired First Out. Ini merupakan metode pengelolaan barang dengan cara melakukan memanfaatkan barang yang memiliki masa kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu. FIFO atau First Expired First Out adalah metode pengelolaan barang dengan cara mengeluarkan atau memanfaatkan barang yang punya masa kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu. Semakin dekat dengan tanggal kedaluarsanya, maka semakin cepat keluar dari gudangnya. Lalu di sini ada skenario-nya. PT Ultra Prima Abadi adalah perusahaan consumer yang goods yang memproduksi berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Beragam produk mulai dari makanan, minuman, hingga produk perawatan diri telah lama menjadi bagian dari kehidupan konsumen Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Formula, Tango, Mints, Blaster, Oops, dan Giranti. Eh, Mungkin kita bisa ke simulasi U2SOL ya. Di sini eh, kita bisa login ke Udu kita karena saya sudah bookmark Udu jadi saya tidak perlu login dan saya akan klik ini untuk mempermudah. Oke, sudah masuk ke akun saya. Di sini kita bisa ke setting terlebih dahulu. Kita mengaktifkan developer mode. Oke, sebentar sedang berjalan. Oke, sudah berhasil, sudah ada lambang kumbang di sini. Selanjutnya menuju ke modul inventory. Kita menuju configuration, lalu klik setting. Di sini kita scroll ke bagian bawah, ke bagian
traceability, kita checklist lots dan serial number, lalu kita checklist expiration date, lalu kita checklist juga, kita scroll lagi ke bawah, pada bagian warehouse kita checklist eh, storage location, dan kita klik bagian location untuk menentukan lokasi gudang. Barang kita akan disimpan. Di sini kita memilih WH stok saja. Lalu pada bagian removal strategy, kita pilih first expirer, first out atau FIFO. Karena berhubung kita akan membahas terkait FIFO. Lalu kita pilih dengan FIFO. Oke, langkah selanjutnya yaitu ke bagian produk, kemudian produk. Di sini kita bisa menambahkan produk yang kita ingin masukkan, kita input misal, sesuai dengan skenario yang sudah kita buat. Kita klik bagian new. Tadi misalkan produknya energen. Sini ada sales price-nya, misalkan eh, 800. Nah, oke. Di sini ada cost-nya. Cost-nya misalkan kita taruh 700. Di sini juga kita bisa menginput gambarnya supaya lebih menarik. Oke, sudah. Lalu pada bagian inventory, kita bagian traceability, kita kita pilih yang by lots. Lalu di sini akan muncul muncul expiration date. Kita checklist dan kita sesuaikan saja, dan kita sesuaikan. Apabila sudah semua, kita klik save manual. Langkah selanjutnya kita pergi ke modul purchase. Kita klik eh, pada request for quotation, kita klik new, dan untuk membuat baru vendornya kita membuat sesuai skenario tadi, yaitu Audrey Peterson. Eh, ini kita klik tanggal 28 sesuai dengan produk buat tadi, kita add produk, kita search more, dan kita pilih yang tadi. Nah, ini dia. Oke, sudah. Sini ada quantity,
kita membeli stok sebanyak 10. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Lalu kita klik pada confirm order. Apabila sudah sesuai, kita ke klik receive product. Pada bagian ini, kita klik bagian pada button string untuk memilih kita untuk menyimpan barangnya. Kita sesuai dengan kita tadi setting, yaitu kita ke WH stock. Jadi ini kita pakai load serial number. Eh, kita buat load 1 karena ini yang pertama, pembelian barang yang pertama, lalu kita confirm. Oh, pada bagian down kita klik sesuai dengan pesanan kita, yaitu 10 tadi. Lalu kita klik confirm untuk mengkonfirmasi. Apabila sudah sesuai, kita klik pada validate di sini, kita validasi. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita bisa membuat baru. Nah, kita bisa memesan barang lain pada vendor yang sama, yaitu Audrey Peterson kembali. Untuk produk kita sama, kita memilih produk yang sama, yaitu Energen ya. Yang kedua ini sebanyak 15. Lalu kita klik confirm order. Oke, apabila sudah keluar seperti ini, apabila sudah sesuai, kita bisa klik receive product dan kita keterima. Lalu kita ke bagian button. Nah, di sini kita bisa add a line sama seperti sebelumnya. Kita pilih WH stock. Ini kita bisa load serial number, kita bisa load 2 karena ini pemesanan yang kedua. Lalu kita confirm apa? Maaf, ada yang terlewat. Kita sudah menerima barangnya 15 sesuai dengan pesanan. Kemudian kita confirm. Apabila sudah sesuai, kita klik validate. Kemudian kita karena tadi sesuai skenario kita ada tiga tiga pesanan, kita ke purchase kembali, kita klik new. Vendornya tetap sama, yaitu Audrey Peterson. Kita klik tanggalnya, kita add produknya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kuantitinya yang ketiga yaitu 20. Apabila sudah sesuai, kita confirm order, lalu receive product, lalu ke klik button. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan WH stock. Lalu di sini kita load serial number, kita isi dengan load 3. Karena karena ini pembelian yang ketiga ya. Kita confirm. Oh, maaf, bagian ini belum diisi, yaitu 20.
Kita confirm. Oke, sudah selesai kita klik validate. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke bagian inventory kembali, bagian-bagian produk, kita allot serial number, lalu ini produk yang kita ada 3 ya, lot 01, lot 09, dan lot 3. Kita klik salah satu. Di sini kita bisa menyesuaikan expiration date pada luarsanya kita buat tanggal 31. Tanggal 31 semua. Apabila sudah sesuai, kita klik save. Kemudian kita kembali lagi, kita klik ke bagian allot 2-nya. Lalu pada ini kita setting tanggal 29. Apabila sudah, kita klik save manually. Lalu kembali ke lot serial number, kita ke lot yang ketiga. Nah, di sini kita klik tanggal 30. Kita samain aja kita samain ya semua jadi tanggal 30. Kita save manually. Nah, ini sudah kita setting terkait dengan tanggal kadaluarsanya atau expirednya. Kemudian kita menuju ke bagian menu sales. Untuk membeli produk tadi kita misalkan kita klik new, customernya itu misalkan Anitya Oliver, expirationnya misalkan tanggal 20. Beliau misalkan Anita Oliver ini membeli produk energen ya, sebanyak 5 misal. Apabila sudah sesuai dengan skenario, Ibu Anita membeli energen sebanyak 5 dengan harga sekian, kita confirm.
Duluan kita klik pada bagian delivery ini. Oke, di sini produknya ada atau ada keterangan available. Pada bagian ini, load serial number-nya adalah akan otomatis, ter yaitu sesuai dengan pesanan, yaitu lot 2 yang mendekati dengan, tanggal kadaluarsa atau expired, yaitu lot serial number, yaitu lot 2. Ini sudah secara otomatis terpilih dari sistem. Sisi sendiri, di sini kita, eee, klik sesuai dengan pesanan, sini kita sesuai dengan pesanan yaitu 5, kita klik confirm. Apabila sudah sesuai, kita klik validate. Oke, kita sudah mengirimkan barangnya ke Ibu Anita Oliver ini. Untuk bagian memastikan kembali, kita ke bagian inventory, lalu ke bagian reporting, lalu lalu klik bagian, stock move. Nah, di sini akan terlihat, pembelian energen kepada customer yaitu dengan, jumlah 5. Lalu kita bisa klik reporting, lebih detail ke move history. Di sini akan terlihat, jumlah transaksinya. Pertama kita membeli produknya dari vendor sebanyak, sesuai dengan serial itu 10, ya yang kedua kita membeli dengan vendor yaitu, 15 dengan plat serial number lot 2, lalu yang ketiga kita, membeli pada vendor yaitu dengan jumlah 20 dengan lot serial number yaitu lot 3. Lalu pada tanggal 27 kita, customer membeli produk kita yaitu energen dengan jumlah 5. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.